طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wala tuti'il kafirina wal munafikina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Hadratul mukarramin, para kiai, para ajengan, para ustadz, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, seluruh para tokoh termasuk tokoh pemuda, aparatur pemerintah, masyarakat semuanya, karena di sini kumpul dari berbagai macam elemen. Ada dari kalangan kiai, ada dari kalangan pemerintah. Mudah-mudahan semua diberikan hidayah oleh Allah. Saya begitu masuk ke sini suasananya suasana surgawi. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Walaupun entah sampai kapan bertahan kampung ini, apakah terus bisa lanjut atau nanti suatu saat pindah ke real estate. Mohon izin saya membelakangi Al Mukarram. Ini mohon izin, Bib, sul adab di depan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, sering kita mengilustrasikan kehidupan di masyarakat itu dengan satu tangan ini. Di sini ada jempol, biasanya kiai, ustadz.
Rata-rata ustadz itu pendek, tapi gede, karena banyak mengikuti maulid. Makan mulu. Di sini berperan luar biasa. Kenapa? Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Ajegnya suatu negara itu karena ada 4 hal. Yang pertama bil ilmil ulama. Ada apa dengan ilmu ulama? Ada kecerdasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada kecerdasan, knowledge yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka hari ini bangsa Indonesia tidak bisa dibodoh lagi. Gak bisa politik apapun mau masuk ke bangsa Indonesia, gak bisa calon manapun untuk membodohi bangsa, sudah tidak bisa. Karena masyarakatnya sudah cerdas hari ini. Bukan masyarakat bodoh lagi yang bisa dibodoh-bodohin. Mereka sudah punya pemikiran dan punya analisa tersendiri. Dan insya Allah warga negara Indonesia sekarang bukan berpikir atas dasar inisiasi, tapi selalu berpikir atas dasar referensi. Itu kehebatan daripada orang Indonesia. Makanya jempol. Begitu sekarang calon tampil 3 untuk memimpin Indonesia, nggak perlu diarahkan, udah pada pusat penilaian sendiri. Makanya kiai jangan ikut campur urusan di situ, cukup doa saja. Ada job description, ada pembagian tugas. Kiai urus keumatan, politikus urus perpolitikan, pengusaha urus perusahaan. Masuk di situ kolaborasi untuk menjadikan negara yang lebih baik. Dan yang lebih penting, kita hidup di negara Indonesia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana hari ini suasana di Gaza. Walaupun kita tidak ke sana, minimal mendengar berita seperti apa. Bagaimana Suriah, bagaimana Libanon, bagaimana kehancuran Libya. Indonesia masih bertahan seperti ini karena apa? Ada peringatan Maulid, ada pengagungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana orang baca sholawat, ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, alaika sholawatullah. Sampai baginda Rasul sudah tidak diilustrasikan sebagai bagaikan matahari, tidak lagi bagaikan, tapi Muhammad adalah matahari. Rasul sudah tidak diilustrasikan sebagai bulan, tapi Muhammad adalah bulan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqan nur. Ada lagi di mana? Atas cahaya. Baginda Rasul semuanya di situ. Dan ini kita semua karena akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Allahumma ighfir umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tajawwaz an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat-umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, aku rindu ingin bertemu dengan saudaraku di depan para sahabat. Kata Rasulullah, aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, ini adalah saudaramu. Bukan, kata Rasul. Anda bukan saudaraku, tapi Anda adalah sahabatku. Lalu yang dimaksudkan dengan saudaramu siapa? Orang yang tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi, tapi dia cinta kepadaku. Disinilah markasnya orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dianggap sebagai saudara Rasul, walaupun kita tidak punya duriah kepada Rasul. Jauh sekali beda dengan Habib. Kita jauh turunannya, masya Allah nggak nyampe kita. Kalau ke Abu Jahal kayaknya nyampe ya. Kalau ke Rasul kita nggak nyampe. Tapi walaupun bagaimana, ingin rasanya kita diaku sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya sholawat nariyat, munjiat, istighosah, makbulat, umi minimal itu tidak ditinggalkan. Bu, ibu-ibu, Rasul titip kepada istrinya yang bernama Aisyah, wahai istriku, kata Nabi, jangan dulu tidur kamu sebelum melakukan 4 hal. Ini bapak-bapak juga penting ini. Yang pertama, jangan dulu kau tidur sebelum menamatkan Al-Quran. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kapan tidurnya? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, mau bagaimana aku bisa tidur kalau harus mengamalkan Al-Quran dibaca 1 tamatan? Kata Rasul, kamu cukup dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hidup manusia itu diawali dengan ba, Pak. Quran yang berjumlah 114 surat semuanya dimulai dengan ba. Iya. Iya. Al-Baqarah diawali dengan ba. Kenapa? Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran diawali dengan ba. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada yang membaca Quran tidak baca Bismillah, kurang lengkap. Tapi biarkan mereka punya pendapat sendiri. Untuk kita awali membaca Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di situ ada Bismillahirrahmanirrahim? Lalu ada pertanyaan, ada yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah Al-Baqarah, surat Taubat. Tapi sekalipun tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayatnya berbunyi bara'atu minallah, diawali dengan ba. Kenapa diawali dengan ba? Perjalanan hidup manusia itu diawali dengan ba. Ketika kita di alam ruh, manusia itu nanti di alam ruh pertama kali. Sebelum Allah ciptakan dengan jasadnya, manusia diciptakan dalam alam ruh. Ketika di alam ruh, semua ruh ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Jawabannya itu adalah ba. Bala. Kalau bahasa Sunda bala itu muhun. Muhun itu apa? Orang Bekasi bahasa muhun itu apa? Yes I do. Apa tuh? Kalau orang Bekasi muhun itu apa? Ya, orang Jakarta, Bekasi. Heeh. Bekasi itu kan Jakarta bukan, Jawa Barat bukan. Tapi ini kotanya, kota metropolitan Bekasi. Iya, tapi masih ada sawah ya. Kaget saya begitu masuk ke sini, masya Allah masih ada tanah yang luas. Tanahnya masih luas luar biasa. Kaya orang Bekasi itu. Masya Allah, tanah orang. Rupanya tinggal 15 lagi. Oh kan? Makanya umat Islam itu seharusnya semuanya itu harus dikuasai oleh umat Islam, Pak. Nih, makanya alumni baru keluar tingkat SLA udah mikirin bini. Ya, gimana majunya kok? Harusnya umat Islam itu maju segala-galanya. Islam itu harus ada di puncak. Ya lu wala yu'la alai. Tidak ada yang bisa menandingi. Harusnya kesehatan dikuasai oleh umat Islam. Ya, harus perekonomian dikuasai oleh umat Islam. Harus Sukabumi ada pabrik namanya pabrik Nike. Karyawannya 75.000. Umat Islam semua, termasuk alumni kita yang banyak di situ. Punyanya alumni kita. Umat Islam hari ini bisa bikin apa? Motor dapat orang lain, mereknya Yamaha. Kalau umat Islam mereknya ya Mahmud.
Kenapa sih? Nanti kita bahas. Minimal hari ini kita pahami dulu bahwa ketika umat Islam, ini umat Islam, kita bicara dulu umat Islam, ada temanya enggak? Ada tema Maulid Nabi Majlis Taklim Ar-Rahman, temanya enggak ada. Soalnya kalau temanya ada, saya harus membahas tema. Jangan sampai nanti kiai membahas tidak sesuai dengan judulnya. Pengajian malam ini adalah judul-judulan, setujulah ya. Yang penting ngaji berjudul bersilaturahim, setuju? Oke. Mudah-mudahan yang tidak bergerak artinya diam aja, mendapat rahmat Allah, mendapat syafaat Rasulullah. Yang tadi itu satu ulama di sini, dua masuk pemerintah. Nih, telunjuk ini pemerintah. Bisanya nunjuk aja pemerintah. Sakti tangan pemerintah. Sakti sih. Makanya nggak bisa melawan pemerintah. Aneh ada yang mau melawan pemerintah. Sudah Allah atur. Sistem kenegaraan kita itu sudah diatur. Hakikatnya Allah yang mengatur. Lalu bagaimana Indonesia itu kan bukan dengan hukum Islam. Pancasila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini saya sampaikan kepada semua. Hanya orang agamis pasti Pancasilais. Orang Pancasilais belum tentu agamis. Makanya di sini pemerintah penting berperan dan selalu bergandengan dengan ulama. Ulama di situ berperan dari segi keilmuan, pemerintah berperan dari segi kebijakan. Makanya kita berdoa, ya Allah pemerintah kita mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Lalu bagaimana ada yang menjelek-jelekan? Biasa. Ada yang tidak setuju, itu biasa. Jangan menganggap ketika kita berumah tangga, istri kita itu akan selalu setuju apa yang menjadi kebijakan kita. Coba tanya. Ya enggak, Bu? Ya enggak? Makanya ibu suka meriksa HP suami kan? Iya. Haram. Membuka HP suami itu haram hukum. Gak boleh. Ya. Biarin ada apa aja pun di dalam HP-nya. Ada foto wanita lain, temennya itu. Kalau wanita soleh itu tidak pernah rewel. Makanya Pak, halo, sekali-kali kita itu menatap wajah istri, Pak. Jarang kita ini sebenarnya menatap wajah istri. Jangan-jangan yang selama ini tidur dengan kita bukan istri kita, Pak. Kok ketawa sih? Bu, ibu pernah nggak menatap wajah suami? Melihat apa menatap? Melihat apa menatap? Hah? Jarang. Quran mengatakan fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba sekali-kali, mohon maaf. Malam-malam ibu bangun jam 3. Iya. Enggak. Ngaku-ngaku. Bangun jam 3, ambil wudhu. Setelah wudhu, keluar. Lihat suami yang sedang tidur. Tetesan air yang habis wudhu jangan dilap. Jatuhkan akan hidung suami. Jam 3. Kalau kurang tambah dengan ludah sedikit. Ini kayak canda. Coba lihat nanti. Setelah bangun, hamparkan sejadah di tengah rumah. Suamimu suruh jadi imam tahajud. Yang pakai usoli, keraskan usolinya. Sebagai bentuk taklim terhadap istri. Makanya suami itu harus pinter. Suami itu harus enak dipandang oleh istri. Suami itu harus punya wibawa. Suami itu harus menjadi komando.
Suami itu harus menjadi leadership di dalam rumah tangga. Makanya jangan loyo. Suami kuku bima. Kurang kuat bini marah. Suami itu harus suami sholat, sholli sunatan rokataini min qiyamil laili tahajjudan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, diikuti oleh istri dari belakang, Allahu Akbar, Masya Allah. Pernah belum? Jam 3 sholat tengah rumah. Ayat pertama yang dibaca, rakaat pertama, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ansa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haq wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa. Kalau mau dilanjut silakan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul, kepanjangan. Yang pendek aja. Ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum. Kata istri, ini suami gimana? Dari tadi wala-wala-wah. Lupa dia. Bisikin ke dia. Lakum. Beres 4 rakaat, Pak. Hei, suami. Beres 4 rakaat menghadap ke belakang, Pak. Lihat wajah istrimu setengah 4. Waduh. Ibu, bukan ketawa. Lihat jam setengah 4 wajah suamimu. Ibu kaget. Setengah 4 ya Pak. Di atas sejadah saling melihat. Ibu kaget. Bapak pun kaget. Dulu perasaan waktu dinikah kayak enggak gini gitu. Kok sekarang Masya Allah. Bu, lihat Bu, suamimu setengah 4 kayak apa? Gak percaya itu suamiku. Nah makanya saya kan tadi tanya, ibu suka menatap wajah suami? Tidak. Kan melihat saja yang biasa, cuma sekilas saja kan kita melihat. Iya. Ibu, suamimu gagah itu karena menghadiri acara. Habis tidur nggak begini penampilannya, nggak begitu pakai sorban hijau. Enggak, Habib juga ganteng karena ada acara, Bib. Emang waktu bangun tidur pakai rompi? Enggak juga kan, Bib. Sama gua juga gitu, Bib. Iya kan? Coba ibu, bangun tidur emang pakai bedak? Pakai lipstik? Masya Allah. Masih yang cantik ayammu. Setengah 4 Pak dilihat. Masya Allah ya. Benarkah ya Allah ini suamiku? Bayangkan suami berdoa di situ. Jangan dengan bahasa Arab. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh. Tidak. Ya Allah, tahajudku bersama istriku yang mudah-mudahan tidak salah ini. Sebutkan Pak. Mudah-mudahan istriku ini sebagai pendampingku bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Bu, amin Bu. Dasar. Amin. Ya Allah, ini suamimu berdoa. Ya Allah, jadikan istriku yang gini. Emang yang gini adanya.
Nah, ini penting. Makanya Pak, rumah tangga itu litas kunu ilaiha. Cinta itu menerima apa adanya. Ya. Cinta bukan karena kegantengan, ya. Cinta bukan karena kecantikan, ya. Cinta itu adalah setia menerima apa ada. Karena cinta bukan hanya cinta bukan hanya tapi cinta selalu hadir di dalam BH itu. Ya. Di sini cinta itu. Masya Allah. Selesai sholat tahajud, baca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah. Nah, inilah rusaknya perempuan. Istighfar itu jangan sambil makan, Bu. Mau ngaji mau makan, mau ngaji sambil sip. Astagfirullahaladzim wa atubu. 70 kali baca itu ketika selesai tahajud, maka 70 tahun dosa ke depan Allah ampuni. Masya Allah. Belum lagi duduk sekarang di sini, Ibu 1 jam duduk di sini, Bapak-bapak 1 jam duduk di sini dengan penuh keikhlasan, pulang dari sini habis dosa. Yang tersisa orang sini dosa. Monggo dosa untuk panitia. Kita pulang tanpa membawa dosa. Awas, hati-hati ini. Jangan dianggap sepele. Duduk 1 jam di sini penuh dengan keikhlasan lebih baik daripada 200 rakaat tahajud. Masya Allah. Gufiro qabla ayyah tua. Allah ampuni sebelum melangkah saja, dosa kita sudah diampuni Allah. Makanya modalnya datang ke sini motivasinya ibadah. Jangan ingin dapat pisang. Kalau ada banyak boleh. Makanya ibu-ibu kalau pengajian itu bawa tas ya Bu ya. langsung dasar perempuan gembol. Ahli surga amin. Walaupun sering makan ahli kam min to'imin syakirin khairum min so'imin sobirin. Dalilnya tuh Pak, serius dong, semangat, masih panjang umur insya Allah. Kayak mau besok aja. Banyak orang yang suka makan tapi syukur kepada Allah lebih hebat daripada orang sobar. Makannya bersyukur. Apa itu makan bersyukur? Diawali dengan memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma barik bima rojak wakina ada. Mau makan apapun Pak. Coba tanya tadi makan apa di sini? Pisang. Baca itu tidak? Kan tidak. Yang kecil aja dulu ya. Makanya ketika kita berbicara tentang sunnah Rasul, memperingati maulid Nabi untuk mengikuti sunnah Rasul, pertanyaan saya, sunnah Rasul yang mana yang kita bisa ikuti? Hah? Ustaz, sunnah Rasul yang mana yang kita bisa ikuti? Ibadah Rasul akan kita ikuti? Nggak bisa Pak, tidak sampai kita.
Muhammadun basyarun la kasal basyari. Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Maka ketika ada orang ngomong kembali kepada sunnah Rasul, pret. Sunnah Rasul yang mana yang kita bisa? Ibadah kita tidak mungkin sama dengan Rasul. Iya. Rumah tangga kita tidak mungkin sama dengan Rasul. Iya. Rasul manggil istri sesuai rupanya, Bu. Pak, hei. Rasul kalau manggil istri, bininya itu dipanggil ya Humairah. Wahai istri yang putih kemerah-merahan, istrimu rupanya seperti apa? Punya istri kurus, panggil ya Roma, rorongkong maju. Rupanya nggak mungkin bisa kita mengikuti, Bib. Habib mungkin bisa, kita nggak mungkin bisa, Bib. Apanya yang kita bisa mengikuti sunnah Rasul? Berat semuanya. Rasul sholat sampai bengkak kakinya, kita main bola bengkak, Bib. Iya. Rasul punya uang, tidak bisa Rasul sampai pagi. Nggak ada Rasul ATM, uangnya langsung diberikan. Bagaimana kepedulian Rasul? Bagaimana Rasul sedikit tidak pernah marah? Kita baru jadi kiai lulusan pondok pesantren, langsung ini sebut abuya, abuya, mama. Apalagi kalau di Bekasi apa? Hah? Syekhuna al-mukarram wal muhtaram al-alim wal alam wal ATP penuh semua nama. Masya Allah, nggak bisa kita mengikuti sunnah Rasul. Tapi kita sedang berupaya ingin ada salah satu perbuatan kita seperti Rasul. Ya, bangun tidur kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ayo coba. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Selesai kita doa, duduk dulu, pegang dada, masih ada enggak? Pegang. Alhamdulillah ya Allah, tadi aku ditidurkan, sekarang dibangunkan. Setelah itu masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri dengan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobaisi. Keluar dari kamar mandi baca doa, gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Coba ingat-ingat itu dulu, yang kecil aja dulu. Ngambil wudhu, baru cuci tangan, baca doa, Allahumma hfad yadayya amma asika kulliha. Begitu tidak? Tidak. Setelah tangan dicuci, baru kita membasuh muka. Selama kita membasuh muka, tangan dan kaki, apa yang keluarkan oleh mulut kita? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Sampai beres wudu, tanya, gitu tidak? Tidak. Ayo, itu sunnah Rasul. Jangan dulu yang besar-besar. Jangan berbicara tentang kepemimpinan Rasul. Jangan berbicara tentang kehebatan Rasul dalam segi apapun. Itu aja dulu. Selesai wudhu, menghadap kiblat, baca doa lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutata waj'alni min ibadika. Baru berangkat ke rumah, hamparkan sejadah sholat, syukril suka? Tidak juga. Jadi mulai bangun sampai sholatnya pun tidak suka. Sholat udah beres, Masya Allah Pak,
Sulit kita untuk mengikuti sunnah Rasul. Hanya dengan keberkahan malam ini, insya Allah sekalipun ibadah kita tidak seperti Rasul, kita akan dianggap sebagai umat Rasul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, malam ini kami kumpul di sini sebagai wujud cinta kami kepada baginda Rasul. Jadikanlah kami sebagai umat-umat Rasul. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa goli anta misbahu suduri. Allah ya salam alaika. Mendapatkan nilai ibadah yang sempurna bukan karena faktor banyaknya. Mendapatkan nilai manusia hebat bukan karena julukan kiainya. Hebatnya manusia bukan ditentukan oleh tampilan pakaiannya. Bukan berarti yang pakai sorban adalah pertama kali yang masuk surga. Mungkin pasukan baju hitam itulah yang pertama kali masuk surganya Allah. Oh iya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat tampilan seseorang. Lalu kenapa kiai ngajinya harus pakai sorban? Buat keringat, bro. Bukan peci hitam yang masuk surga, mungkin peci merah yang pertama kali. Oh iya. Mungkin yang tidak berpeci neraka. Peci putih duluan pasti. Gak tahu kemana. Masya Allah. Gak ada yang kita mampu mengikuti sunnah Rasul. Pak, sunnah Rasul itu istrinya 2. Bah. Silakan punya istri 2, tapi harus kayak Siti Aisyah. Ini Siti resah baranyakannya. Dan Siti bermasalah. Kalau punya istri 2, yang satu resah, yang satu istri bermasalah, malah kesananya semakin bermasalah. Makanya istri mendingan 1 ya. 1 Bekasi, 1 di Bogor. Maunya gua begitu. Tapi nggak kesampaian. Bib mau 3 Bib ya. Apa yang kita bisa untuk berbuat supaya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ending kehidupan manusia cuma 1. Tolong dicatat pulang ke rumah, ingat-ingat kata-kata ini. Ending kehidupan manusia cuma 1. Paman juhjiha anin nar wa udkhilal jannata faqad faj. Kehidupan manusia itu akhirnya cuma 1, dia ingin dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Itulah manusia bahagia. Dengan cara apa kita mendapatkan itu? Mungkin dengan kumpulnya kita di sini karena motivasi kita ibadah. Cuma ibadah. Bayangkan. Ini nyewa. Bukan punya orang sini.
Ini pinjem dari musola. Iya semua. Ya kan? Tapi saking ingin memuliakan baginda Rasul, saking ingin diakui sebagai saudara Rasul, umat Rasul. Man abdoma ala maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Barang siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Masya Allah. Mengandalkan sholat tidak mungkin. Sholat kita, sholat Allah. Sholat. Semua kelihatan waktu sholat. Kerudung yang hilang, utang yang belum terbayar, rumah yang sebentar lagi diganti, penggusuran rumah di mana nanti. Nasib cuma tinggal 15 rumah lagi. Keluar 2 tinggal 13. 2 lagi tinggal 11. 2 lagi tinggal 9. 2 lagi tinggal 7. Masya Allah, Januari tinggal 1 rumah. Bertahan gimana nggak ada teman? Yo, ingat waktu sholat. Sedang sholat, gatal pun terasa Pak. Imam baca surat panjang, malah bukan khusyuk kita sholat. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin idz qala yusuf. Semakin lama imam membaca surat, semakin pikiran melayang kemana-mana. Langsung dalam hati, Imam edan. Mata tertuju kemana-mana. Pertama, pengumuman masjid dapat berapa minggu ini. Dibaca sampai bawah. Pengeluaran air, bayar listrik, bayar khotib. Oh, saya tinggal sekian. Belum beres imam salat. Apa yang ada di dinding masih dibaca lagi. Kalender. Toko emas masuk. Terakhir, samping teman di depan. Wadimor lagi sholat Pak. Sholat seperti itu yang akan ditukarkan dengan rahmatnya Allah. Mohon maaf, sholat seperti itukah yang akan ditukarkan dengan surganya Allah? Nothing Pak. Sholat baru dari sholat. Lalu dengan apa kita bisa mendapatkan ridha Allah? Lalu dengan apa kita mendapatkan surganya Allah? Rasul mengatakan, la yaduhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidaklah orang masuk ke dalam surga karena amalnya. Lalu yang bisa memasukkan surga orang kepada surga, manusia kepada surga, hanya dengan rahmatnya Allah. Ini tujuan kita, ingin mendapatkan makanya ada doa untuk mendapatkan roh. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Makanya punya istri harus namanya Siti Rohmah. Bapaknya Muhammad Rohman. Jadi Pak Rohmah. Joni sulit masuk surga karena tidak ada Rohman. Ayo, mau dengan apa kita mengejar surganya Allah? Pola kita sudah terobsesi pada kehidupan duniawi Pak. Mata kita sudah tertuju pada kehidupan duniawi. Telinga kita sudah tertuju pada kehidupan duniawi. Hati sudah duniawi. Kaki sudah duniawi. Semuanya sudah duniawi Pak. Sehingga lupa dengan urusan akhirat kita.
yang mana kita akan kembali kepadanya, dan di situ akan dipertanyakan oleh Allah apa yang kita lakukan di dunia ini. Allah akan pertanyakan kita. Tapi dengan cinta kepada Rasul selesai semuanya, Pak. Beda urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan Rasul, Pak. Urusan kita dengan Allah banyak tidak jadinya, Pak. Hah? Sholat urusannya dengan Allah apa dengan Rasul? Dengan Allah. Ketika takbir tidak khusyuk saja belum tentu sholat kita diterima. Takbir Allah, mata kemana? Anak nangis kedengaran, Pak. Ketika takbir tetangga nyetel musik kedengaran. Susah untuk kita khusyuk. Iya. Tapi tatkala kita urusannya dengan Rasul, sholawat dibaca dengan musik jadi ibadah. Sholawat sambil senyum jadi ibadah. Sholat sambil senyum bisa enggak? Sholat sambil ketawa bisa enggak? Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira. Bisa enggak? Tapi baca sholawat sambil ketawa pun jadi, Pak. Masya Allah Rabbana. Makanya kita dekat-dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita dimintakan kepada Allah, Pak, ada seorang sahabat yang bernama Aiman, Pak. Aiman itu tukang mabok, selalu mabok. Rasul marah, Aiman, anta mabok? Yes Rasul. Kamu mabok? Hah, kata Aiman. Aiman cek Rasul, bos spiritus kau. Berhenti Aiman. Siap ya Rasul. Yakin ya Rasul. Tujuan Aiman cuma satu, ingin Rasul tersenyum. Bayangkan, ingin Rasul tersenyum, cuma ingin Rasul tersenyum. Berhenti minum karena ingin Rasul tersenyum. Ibadahnya tidak banyak Aiman. Mabuk. Suatu saat Aiman berangkat kepada Zaid bin Sabit membeli 2 kambing.